Di sini saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi atau yang biasa kita kenal dengan TKP. Menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, tes karakteristik pribadi meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Oke, kali ini saya akan membahas 2 soal tentang pelayanan publik. Nah, sebelumnya teman-teman harus ingat ya, kalau pelayanan publik adalah cara kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain serta meningkatkan kepuasan akan layanan yang telah kita berikan, tapi tetap sesuai wewenang kita ya. So, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Oke, ini bagus ya teman-teman. Yang B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. No, ini gak boleh karena kita harus melakukan pelayanan publik dengan baik dan harus memenuhi, dan kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan orang lain atau kalau di sini klien kita. Lalu yang C, menyuruhnya untuk menunggu. Oke, ini boleh sih, tapi kita harus menjamin kalau setelah kita istirahat kita harus bisa menemui klien kita. Lalu yang D, meminta teman Anda untuk menemuinya. Bagus sih, cuma kita kan nggak bisa menjamin apa teman kita itu memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Lalu yang E, menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Nah, kalau ini jangan ya, karena selain rugi waktu, rugi biaya, karena dia juga rumahnya itu jauh, daerahnya itu juga jauh, jadi kita nggak boleh kayak gitu. Nah, sekarang berarti tinggal opsi yang A, C, dan D ya. Oke, kalau kita tim BPSKD 21 lebih cenderung ke opsi yang A untuk opsi dengan poin tertinggi, karena kita melakukan pelayanan publik dengan semaksimal mungkin. Walaupun kita istirahat, kita menyempatkan untuk menemuinya dan menanyakan kepentingannya apa, seperti itu. Oke, next kita ke soal yang kedua. Suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Oke, sebenarnya ini menunjukkan tanggung jawab kita ya, tapi gak gitu caranya, pasti ada solusi lain. Oke, kita coret aja ya ini karena poinnya pasti rendah sini. Kalau yang B, menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Boleh, tapi kan kita juga nggak tahu kemampuan rekan kita itu sama dengan kita atau tidak. Nyambung nggak nanti kalau orang asing tersebut ngobrol sama rekan kita ya? Kalau bahasanya mungkin nyambung, cuma hal yang ia konsultasikan itu loh, nyambung atau tidak sama rekan kita gitu. Lalu yang C, meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Oke, ini udah ketahuan ya teman-teman, ini jawaban yang paling bagus karena selain kita meminta bantuan rekan kita juga tetap menemui klien tersebut dan kita tetap memberikan saran-saran yang baik karena dia ingin berkonsultasi dengan kita. Jadi kita itu bisa menemukan masalah, selanjutnya kita bisa menyelesaikannya dengan baik serta semuanya bisa tercover dengan baik itu. Kebutuhan si klien itu bisa terpenuhi, kita juga bisa tahu apa yang mereka butuhkan, kita bisa melayani mereka dengan baik, seperti itu. Lalu yang D, berpura-pura memahami pembicaraannya. Nah, ini jangan ya, karena ini nanti bisa merugikan klien kita, karena
kita kan sebenarnya nggak paham apa yang dia bicarakan, tapi kita pura-pura aja sok paham gitu. Ini jangan ya. Lalu yang E, meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Oke, ini sebenarnya bagus untuk antisipasi ke depannya. Tapi kalau dadakan seperti ini jangan, karena kasihan juga klien kita harus bolak-balik seperti itu. Soal nomor 1. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya adalah tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela GKI Diponegoro dan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, dan E. Sila ke-5. Ya teman-teman, kita mencoba untuk mencari kata kunci yang terdapat dalam soal. Di soal kita bisa menemukan kata kunci yang pertama ada aksi terorisme. Aksi terorisme ini jelas ya merusak persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira termasuk ke dalam penyimpangan sila ke-3 ya. Tapi tunggu dulu, di soal masih ada kata kunci lagi, yaitu tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela GKI Diponegoro dan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Nah, dari situ kita lihat bahwa aksi terorisme ini mengandung unsur tempat ibadah yang kaitannya dengan isu agama. Jadi, dalam soal ini, aksi terorisme dalam isu agama merupakan penyimpangan dari sila yang ke-1 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Dalam soal ini terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 November 2019 pagi. Pelaku diduga 1 orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Nah, di soal kita cari dulu kata kuncinya. Ya, di sini dapat kita temukan kata kuncinya adalah 6 orang terluka. Nah, 6 orang terluka ini termasuk penyimpangan dari nilai kemanusiaan. Jadi sudah jelas ya, termasuk penyimpangan sila yang ke-2. Jawabannya adalah B. Dalam soal tidak ada unsur suku maupun agama, tetapi lebih ke persoalan kemanusiaan. Gimana nih, masih semangat ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut materi TIU tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu ada beberapa jenis ya. Ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, pekerja gabungan, pekerja libur atau pekerja tambahan, dan juga ada perbandingan 3 variabel atau perbandingan campuran. Nah, untuk kali ini kita akan bahas materi tentang perbandingan yang
simple, yang dasarnya dulu, yang penting nanti teman-teman paham konsepnya. Oke, langsung saja masuk ke soal nomor 1. Sebuah home industry mampu menghasilkan 180 jaket dalam 5 hari. Bila bekerja selama 2 minggu, berapa banyak jaket yang dapat dihasilkan? Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika dikerjakan selama 5 hari, maka akan menghasilkan 180 jaket. Nah, ketika dikerjakan selama 2 minggu nih, kita samakan saja dulu ya satuannya biar lebih mudah. Nanti 2 minggu itu berarti 14 hari ya. Nah, kalau dikerjakan selama 14 hari, nanti jaket yang dihasilkan semakin banyak atau semakin sedikit? Ayo. Yap, tepat sekali, semakin banyak. Jadi jaketnya bertambah ya. Nah, itu dia nih konsep dari perbandingan senilai. Ketika ada satu variabel yang bertambah, maka variabel yang lain nanti ikut bertambah. Dan begitu pula sebaliknya nih, ketika ada satu variabel yang berkurang, maka variabel yang lainnya ikut berkurang. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini, anggap saja hari itu A ya, terus jaket itu B, jadi A1 yang ini berbanding dengan A2 sama dengan atau berbanding lurus dengan B1 per B2 atau nanti jaket yang ditanyakan itu ya. Nah, ketika sudah tahu rumusnya seperti ini, nanti teman-teman tinggal masukkan saja nih angkanya, lalu dicari hasilnya dengan kali silang. Tapi kalau saya sendiri sih lebih suka pakai cara langsung ya bilangnya. Jadi nanti pakai rumus perbandingan ditanya per perbandingan diketahui kali yang diketahui. Nah, dari satu rumus itu nanti kita bisa pakai untuk beberapa jenis perbandingan nih. Oke, kita tulis dulu ya. Perbandingan ditanya. Oke. Ya. Anggap saja ini ditanya gitu ya. Perbandingan yang kok ketawa sih? Ya, anggap saja ini tulisnya diketahui gitu. Kalikan yang diketahui. Ntar aku belajar dulu sudah. Oke, nah seperti ini. Loh, kok perbandingan sih Kak? Nah, maksudnya kayak gini. Ini kan sama-sama hari ya. Nah, ini 5 hari, ini 14 hari. Nah, maksudnya itu nanti hari yang ditanyakan per hari yang diketahui. Nah, seperti itu. Kita masukkan ke sini lalu dikalikan yang diketahui nih jaketnya, karena dia sendirian kan, nggak ada temen. Nah, jadi di sini nih. Oke, langsung saja kita masukkan. Yang ditanyakan itu harinya 14 per yang diketahui 5 kalikan jaketnya 180. Oke, sama dengan, nah ini bisa kita coret ya, bisa dibagi 180 bagi 5, 30 bagi 5, 6 ya. Terus 14 nya langsung kita kali 6, 4 dikali 6 itu 24. Oke, di belakang, yaps, berarti jawabannya yang C untuk nomor 1. Oke, bisa dipahami, mudah ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kok nggak yakin gitu dengan jawabannya, loh Kak itu kan belum selesai. Nah, ini kan karena ketika yang belakang ini kita kalikan ketemunya 24 ya, dan di opsi itu nggak ada yang belakangnya 4 ya, jadi bisa langsung kita simpulkan kalau jawabannya yang C. Tapi kalau teman-teman mau hitung, mau pastikan dan hitung dengan pasti ya boleh-boleh saja, nanti dihitung sendiri biar mantep gitu ya. Tapi di sini sekali lagi untuk TIU, apalagi nanti hitungan, kita benar-benar butuh trik dan tips gimana supaya hitung-hitungannya bisa cepat, tepat,
jadi nanti ada waktu tersisa untuk mengerjakan soal-soal yang lain, apalagi yang panjang-panjang. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 2. Next ya. Oke, perbandingan uang Amir dan Kava 5:2. Jika jumlah uang mereka 42.000, selisih uang mereka adalah, yang harus teman-teman pahami di sini adalah ini pakai perbandingan ya. Di sini ada Amir dan juga Kava. Nah, di sini ada perbandingan 5:2. It means 5 itu milik Amir dan Kava itu 2. Jadi ya perbandingan yang di depan ini ya urut gitu, jadi tidak boleh dibalik-balik. Nah, konsepnya seperti itu ya. Lalu langsung saja kita masukkan sama persis seperti yang tadi rumusnya, yaitu perbandingan ditanya per perbandingan yang diketahui kalikan yang diketahui. Di sini ya kuncinya ya teman-teman ya. Oke, mana nih yang ditanya nih? Selisih uang mereka adalah titik. Nah, sudah jelas ya di sini yang ditanyakan. Nah, kata kuncinya di sini nih, selisih. Nah, berarti kita cari perbandingan selisihnya. Nah, selisih itu apa sih? Selisih itu kan yang besar dikurangin yang kecil. Jadi ya ini tinggal 5 dikurangin 2. Berapa? 3 ya. Langsung saja kita tulis 3. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Langsung saja di sini ditulis 3. Lalu perbandingan yang diketahui. Di sini kan ada tulisan jika jumlah uang mereka 42.000. Berarti kan ini yang diketahui uangnya mereka nih, 42.000. Maka kata kuncinya yang di sini adalah jumlah. Oke, jumlah. Jadi perbandingan yang kita isi di sini juga sesuai dengan apa yang ada di soal. Perbandingannya kita tambah 5 ditambah 2, hasilnya 7. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, dimana kok bisa dapat angka 3, bagaimana kok bisa dapat angka 7. Nah, jadi intinya dari rumus yang tadi itu nanti kita sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Oke, dikalikan dengan yang diketahui di sini 42.000. Oke, hasilnya adalah ini bisa kita coret 6, 3 dikali 6, 18.000. Oke, jawabannya yang B. Yap. Mudah kan teman-teman? Nah, mungkin nanti kalau ada yang bilang, loh kok kayak lama sih Kak carinya. Nah, ini mungkin terlihat lama karena kan saya jelaskan dulu konsepnya sedikit demi sedikit biar teman-teman paham. Tapi kalau teman-teman sudah mulai paham konsepnya, ini cepet kok mengerjakannya. Tinggal kita masukkan angkanya, langsung dihitung dan langsung ketemu hasilnya. Dalam berapa detik insya Allah bisa ketemu untuk soal yang model simple seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Next. Oke, nomor 3. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang 8:3. Jika luas persegi panjang tersebut 120 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini nggak saya bahas ya, tapi nanti PR buat teman-teman semua setelah selesai menonton video sampai TKP nanti, kerjakan soal nomor 3 dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa ya ditulis jawaban kalian di kolom komentar.